Tidak ada orang Eropa yang Islam tuh karena baik Islam, nggak ada. Sekarang tuh orang Eropa itu banyak yang Islam, itu imigran semua. Keberlangsungan kehidupan ini adalah generasi ke generasi, maka yang kondisi saat ini generasi-generasi kita atau pelanjut estafet yang mungkin SD, SMP, SMA, mahasiswa, kita akan memerlukan satu langkah-langkah strategi untuk melakukan pengkaderan dengan semampu yang kita lakukan sebaik-baiknya untuk memunculkan manusia yang cerdas, al-arif billah, begitu ya, bukan sekedar pintar. Tapi ini orang tua juga harus ngawal diri iki mergo wis tuwek, kadang wis kebacut, sehingga pola pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu terkadang cenderung perilaku balas dendam. Mergo mbiyen gak iso mangan, kemudian balas dendam anakmu mbokai panganan sak wakul-wakule kan gitu ya. Mbiyen gak iso rekreasi, saiki anakmu wis kono dolan-dolano. Mbiyen gak iso tuku montor, anakmu terus akhirnya mbok tukokne montor siji cukup, mbok tukokne 10. Itu banyak perilaku-perilaku yang butuh diantisipasi. Sekali lagi kepada anak, bukan berarti membiarkan, tapi arahkan, beri pengertian. Ning ojo gampang nyeneni. Terkadang itu wong tua tuh karo anak karepe ki didik, disongoneni, kemudian aku ki nyeneni kowe satu memarahi kamu itu karena saya sayang. Wong sayang kok memarahi habis-habisan itu. Anak juga melihat itu gitu loh ya. Itu yang butuh hati-hati. Sisihkan waktu untuk komunikasi kepada anak. Sisihkan. Terkadang kita kepada anak yang sebenarnya secara susunan saraf otak manusia sejak kita terlahir, proses pembentukan sel-sel saraf neuron yang berada di dalam otak itu terbangun dengan sangat baik pada saat di 2 tahun pertama. Kemudian proses itu sampai umur 7 tahun, masuk masa sekolah. Kemudian setelah itu fase menuju balik sampai umur 13. Setelah itu masuk fase sampai umur 19 atau 21, masa perkembangan. Sebenarnya ini hal-hal yang mendasar yang menentukan. Karena ini tidak hanya di kita, juga banyak di satuan pendidikan yang lain. Itu sekarang juga sampai terkait dengan perkembangan moral, mental. Ya ini maka orang tua juga miliki untuk berlaku komunikasi kepada anak. Yang Anda butuh tahu sebagai contoh. Saat hormon testosteron atau hormon laki-laki dan hormon perempuan belum terbentuk dan telah terbentuk, itu ada perbedaan. Setelah umur 9, sekarang itu kan orang balik, itu kan umurnya semakin turun. Artinya kalau dulu orang balik mimpi basah itu di atas umur 14 tahun, sing wis sepuh-sepuh tuh 14 tahun mungkin. Tapi sekarang tuh di umur 9 tahun ki wis do ngipi begitu loh ya. Itu kan karena gadget. Makanya hal-hal ini kan juga butuh dipertimbangkan. Kemudian
Jangan terlalu mengumbar kepada anak itu bermain HP terlalu jauh, artinya waktu, nggak tahu waktu. Kalau sudah nggak tahu waktu karena HP, saya berharap kalian juga harus hati-hati, berlatihlah sejak kecil. Kadang kita harus mentolo, sekali lagi kadang kita harus mentolo, maka berlatihlah. Tangisan bayi, tangisan anak itu adalah musik. Tempatkan bahwa saat anakmu nangis itu musik, ojo sedih, itu musik. Jadi nek anakmu nangis langsung kuin joget gitu loh, dinikmati ya. Biasanya nesu anak nangis ya, saiki tomponan kalau anakmu menangis anggap sebagai sebuah musik. Nek wis kandung dadi setelah di atas balik, membenahinya akan semakin sulit. Sadar atau tidak, diaku atau tidak, dari perilaku-perilaku, mohon maaf anak-anakku santri, kemudian juga yang ada, hanya karena kurang komunikasi orang tua yang banyak. Kasus-kasus yang ada, yang ditangani BP dan Ustadz, dan juga di sekolah-sekolah yang lain, itu hanya karena komunikasi orang tua. Cenderungnya orang tua itu otoriter, merasa sangat tahu kemauan anak. Nek gak percaya takok Pak Wit, aku luwih ngerti timbang awakmu, aku ki bapake lah ngono. Nggih contoh Pak Wit ya. Tinggi korban deh. Kan gitu loh. Setelah anaknya ditakok itu beda jawabannya. Bapak apa ngerti kan gitu. Wis takok ono gitu. Tapi wong tuane jawabannya sing ngerti anak itu saya. Padahal anaknya ditanya, orang ngerti bapak ibuku kan gitu. Ini sekilas saja, saya gak panjang lebar, bahwa karena yang kita perlukan ini adalah orang-orang yang cerdas, survive, bukan orang yang pintar. Wong pinter nggak duwe akhlak, itu ngerepot nih. Wah, jangan repotnya tenan kuwi. Negara ki enek wong loro, kritis. Tingkat kritiknya itu bagus. Dikatakan dia cerdas karena pinter ngeritik presiden, ngeritik. Itu dikatakan dia cerdas. Wes kewalik-walik saat ada tokoh atau dosen dia ngeritik presidennya itu luar biasa. Kemudian komentarnya, pinter orang itu. Nek enek siswa di juru kelas itu senengane ngeritik. Biasanya guru, orang tua itu kemudian menyimpulkan, cawi pinter loh janjane, pinter, cerdas bocah itu. Soyo ngeritiknya bisa melihat kelemahan orang lain, soyo semakin kritiknya hebat, dianggap soyo pinter. Nggih napa mboten? Itu yang salah kaprah Bapak Ibu. Salah kaprah. Orang yang cerdas itu orang yang mampu menyesuaikan diri di lingkungannya dan mampu menyenangkan lingkungannya. Itu orang cerdas. Jadi orang cocok karo gurune ya inggih. Kan gitu. Tanya, Ustadz, Pak, apa sih yang dimaksud dengan saraf secara biologi dan saraf secara jiwa, secara sosiologi? Itu penjelasannya gimana, Pak? Guru ini adalah ego, ora dong barang jawab, kan gitu. Kemudian akhirnya bertentangan dengan anak. Ternyata anak yang ngetes, enggak begitu Pak, yang saya baca begini. Oh bocah cerdas, enggak. Orang cerdas itu begini, oh berarti guru gigi belum membaca. Ya sudah, enggak akan diteruskan. Oh nggih bu. Ya sudah. Dia akan mencari jawaban kepada orang yang tahu. Faham maksud saya ya? Jadi janjane iki
aku dulu sering jog enek lomba debat. Biasanya kan dinas enek lomba debat. Biasanya nek ustaz atau ustazah itu memberangkatkan anak-anak itu tak guyoni. Arep ndi kok do sowan do pamit badhe lomba debat. Oh. Ya diantisipasi itu lomba goblok. Itu lomba supaya itu memanipulasi kecerdasan supaya anak-anak kita tuh menjadi goblok. Itu potensi kegoblokan akan ditingkatkan gitu. Saya jok itu biasanya awalnya baru saya menjelaskan. Jadi sekarang itu kemampuan kolaborasi kalau nggak dimulai dari keluarga, dari mana lagi? Pendidikan itu intinya kolaboratif, kemampuan kerjasama itu intinya ada di komunikasi. Ini banyak kasus karena ini. Pemene sing bapak-bapak muda ini hati-hati gitu loh ya. Nah. Saya pun menyempatkan kok, saya tetap menyempatkan ke anak itu menyempatkan menjelang tidur itu saya menyempatkan. Saya nggak pernah bertanya nilaimu rapot piro, saya nggak pernah bertanya. Saya belum pernah bertanya ke anak-anak saya itu ndelok rapot, hebat, ranking, saya belum pernah. Yang saya antisipasi, tadi tanya kepada guru ndak, dengan teman, enek cerita opo, kan gitu. Bagaimana gurumu menjelaskan, wis nompo, kan gitu. Saya hanya mengantisipasi, guru ini nek jelasnya nggak penak, maka saya harus mengantisipasi. Guru ini ditakoki gak iso jawab, maka saya harus mengantisipasi. Gurunya kemauannya sendiri, Bapak nggak mau menghargai anak-anak seperti kita. Kita kan juga terasa kita butuh antisipasi. Kenapa komunikasi itu saya lakukan? Biasanya menjelang tidur saya nengok di kamarnya anak-anak. Ya walaupun sekitar 5 menit kita lakukan itu. Ini salah satu trik strategi Romo mendidik anak. Gitu ya. Gitu. Saat kena kontaminasi, anak saya ada yang sempat terlontar misuh. Saya nggak pernah nyinggung, apalagi memarahi, enggak. Saya menggunakan sistem karambol. Enggak. Saya melakukan pendekatan. Gitu. Saya cerita tentang emosional. Gitu. Kalau dia suka membaca akan lebih mudah. Kamu tinggal membelikan buku, kemudian dia mengajak diskusi. Tapi kalau dia nggak suka baca, maka kamu harus membuat strategi cerita atau gunakan cara pantul. Anak yang menjelang balik dan sampai balik umur 17 itu adalah inginnya teman, itu ya, teman. Yang bisa menasihati anak yang umur 14 sampai 19 itu teman. Jadi kalau kamu ngandani bla 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 begitu, itu kamu akan sulit. Maka kamu harus mencari teman yang lawan jenis akan lebih mudah. Gitu lah. Apa meneh anak itu umur SMA, bicara ngandani nih. Maka kamu mencari temani sopo sing akrab ya kan gitu. Siapa? Makanya ada fase sampai umur 4-5 tahun itu fase ibu. Setelah 4 tahun sampai 7-9 itu fase bapak, begitu loh ya. Ada fase. Jadi ini saya hanya menyampaikan sebuah karena kasus-kasus yang juga akan ilmu pengetahuan gak akan pernah dapat dihentikan Bapak Ibu. Sekarang ini sudah masuk pada sains tentang neuron.
Dan sekarang sudah diketemukan sistem neuron yang dapat dikoneksikan antar otak melalui jejaring. Ini skala skala rumus itu sudah mulai diketemukan, makanya orang tua harus hati-hati di sini. Tapi sebenarnya walaupun saya maklum, ya umur saya 40 ke atas itu kan generasi multi choice, dijak mikir angel. Makanya awakmu dijak mikir ya angel. Karena generasi multi choice itu nggak pernah dapatkan IC, gitu loh. Soalmu biyen itu soal sehingga memerlukan pikiran, tapi memerlukan arisan. A, B, C, D, E. Akhirnya yang dipertajam itu adalah perasaan, intuisi. Rasa niki sing bener kok koyok B ya kan gitu. Nek gak percaya takok iki. Gitu. Koyoke sing bener ki A iki kan. Terus ndelok kancane, lho kok beda, mumet. Generasi kita lah generasi multi choice. Gitu. Maka harus berlatih sendiri untuk IC. Oke, saya kira begitu untuk secara sekilas. Kemudian maksud saja didiskusikan. Oke, suatu saat saya akan mengangkat detail pengajian tentang ini. Begitu. Oke, ini saya hanya baru sekilas. Ayo kita memohon. Mohon maaf jika panjang. Saya mohon maaf jika panjang. Wa ila hadratin lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukammilu ni'matahu rabbina alhamdu kama yanbaghi li jalali wa mustanik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftar banaka wa nawwir qulubana bi hidayah. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baiti ya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la ta'zidi dhalimina ila tabara. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fatras samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'dhillu man tasya'u bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzilna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftar banaka wa dhakhir wa nawwir qulubana bi hidayatin yakin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la ya'lamu sirri wa di hajati wa adni sirri ma fi nafsi fi tinjul ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya ilahi tampakkan sebagai hak Engkau dan tenggelamkan segala kelaleman, kebatilan, kejahilian dan kekafiran dari dalam diri kami dan dari permukaan bumi Engkau. Ya Allah ya Rabbi, jadikan kami menjadi hamba-hamba Engkau yang mukhlis, hamba-hambamu yang tulus dan ikhlas, hamba-hamba Engkau yang membangun kebersamaan dan kekeluargaan. Ya Allah ya Rabbi, angkat dan hilangkan dari diri kami penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang lahir, penyakit-penyakit yang batin ya Allah, dan wujudkan tatanan kebenaran, tatanan Engkau wujud di permukaan bumi Engkau, wujudnya tatanan baldatun thayyibun warabun ghafur, wujudnya tatanan toto titik tetem karto toto raharjo yang mimpin dan yang dipimpin pandai mengadili diri sendiri, dan jadikan kami menjadi hamba-Mu yang pandai mengadili sendiri. Jika keimanan kami salah dan menyimpang, ampuni kami, luruskan kami, hidayah kami, jadikan kami hamba Engkau yang selalu dalam syukur dan dalam sholawat, yang terbuka, yang lapang dada, yang berakal, yang bernalar. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, siapapun saya, kami, dia dan mereka yang ini waktu ini, hari ini, detik-detik ini sangat ini masih berkecimpung dan larut tenggelam dengan sifat watak, sifat kaku beku, fanatik, kultus, keras kepala dalam perilaku kedoliman, kelaliman, kejahilian, kekafiran. Singkirkan, tenggelamkan, lantakan dari permukaan bumi Engkau. Ampuni kami, barokah kami, beri fadl dan rahmat kepada kami, masukkan kami menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau kasihi,
dengan kepastian kebenaran akal Engkau. Allahumma innaka ta'lamu sirri walal niat wa hajati wa kulli syai'in. Allahumma adfa' ana minal bala wal waba wal amrada wa ta'un warhi wa zajarati wa sailma'i wa fitanil jini wa fitanil dajali wa fitanil yajud majuti wa fitanil jin wa insin wa syaitani wa jami'al fakhsya'i wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabba zadabala dan amina wa rizq ahlahu rizqan thayyiban hasan. Allahumma alif bainahum kama alafta bainal amsal wajrin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal janata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal janata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal janata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jamil. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya mendapatkan bir-biran pekabangan syukur wasitoh. Dan semoga semuanya terselamatkan lahir batin dunia akhirat. Dan ini karena khawatir saya terima juga gejolak-gejolak akan semakin besar, maka memiliki perilaku kemaslahatan dan kesalehan ya. Segera begitu dan ditutup dengan bertemu Nabi. Oke. Saat itu sudah salam ya. Oke. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.